Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Wah, selamat pagi. Senang ya kita bisa diberikan kekuatan, anugerah yang berlimpah, bahkan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, di tempat yang sangat indah ini, firman Tuhan akan disampaikan penuh dengan kuasa. Firman Tuhan berbicara di dalam Esra 3 ayat 11 dikatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Wow. Lalu dikatakan lagi, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, kepada umat pilihan Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saya adalah umat pilihan Allah. Lalu firman Tuhan berkata lagi, dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyanyian sambil memuji-muji Tuhan. Wow. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tubuh kita adalah dasar baitnya Allah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita selalu memuji Tuhan, menyembah dalam pujian syukur di setiap pagi. Tetap bersama kita di Genuine Worshipper of God. Bapak Ibu bisa lihat kita di YouTube, di Facebook, bahkan di radio. Bapak Ibu bisa lihat link di bawah ini. Wow, senang sekali kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Baik, puji Tuhan. Oh, haleluya. Bu Evi suaranya lantang, berarti sudah breakfast pagi hari ini. Terima kasih, Bu Evi. Belum juga, Pak, tapi semangat selalu, setiap pagi. Amin. Selamat datang di Genuine Worshippers of God dalam Morning Praise and Worship pagi hari ini. Dan kita akan memuji serta menyembah Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh Pak Chandra. Pak Chandranya kayaknya belum terlihat. Oke, kita tunggu nanti. Baik, kita akan terus mulai ibadah ini dan kita akan buka dalam doa. Biar saya yang akan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini. Kalau kami boleh bangun dari istirahat, kami boleh kembali beraktivitas, itu satu anugerah, satu kemurahan yang begitu luar biasa daripadamu Bapak. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik kepada kami. Hidup kami boleh istimewa, semuanya karena Engkau Bapak. Terima kasih untuk semua hal yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami juga akan memuji serta menyembah Engkau, berkati aktivitas pagi hari ini Bapak, biar kami dapat memuji dan menyembah-Mu dari dalam hati kami dengan jiwa dan hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau hadir dalam tengah-tengah kami. Semuanya kami untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke.
dengan segenap hati dan jiwa dan roh memuji Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sampai selama-lamanya Engkau Allah yang ditinggikan. Oh Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya, dalam kekekalan sekalipun daging ini lenyap Tuhan, kami tetap meninggikan Engkau sampai selamanya. Bahwasannya kasih setiamu sampai tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah sebagaimana kerinduan kami terhadap-Mu Tuhan. Kerinduanku datang padamu, hala mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
menyembahku terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari kita dengan tangan terangkat di hadapannya, sama-sama kita nyanyikan lagu ini untuk menyembah Tuhan yang kita sayang. Tuhan Yesus namanya. Mari angkat tangan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya, menyembahmu, itulah yang
hati kami Tuhan, menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu kami mau terus memuji-muji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik buat kami, layak dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great, greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian pada pagi hari ini menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih atas lawatanmu. Terima kasih atas sentuhan tanganmu untuk hati kami semua. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing firman. Jamah hati kami Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi panggilan dalam firman untuk bisa menegur kami, untuk bisa mengajari kami, untuk hidup di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang membawakan sharing firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Shalom. Halo, suaranya bagus, kedengaran ya? Dengar. Bagus suaranya. Oke. Hari ini kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang 1 sampai dengan 16. Saya bacakan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?
Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perumpamaan ini sangat menegur saya khususnya pribadi. Nah, kalau kita ngelihat di sini ada 3 karakter daripada para pekerja ini. Karakter yang pertama adalah pekerja yang benar-benar sudah siap untuk bekerja. Ya, dari pagi-pagi hari dia sudah siap-siap. Dengan kemampuannya dia sudah siap-siap untuk siap bekerja. Dan karakter yang kedua adalah pekerja yang menganggur di pasar. Itu diketemukan di pukul 9 dan pukul 12 dan jam 3. Itu karakter pekerja yang menganggur di pasar. Dan karakter yang ketiga adalah pekerja yang menganggur dan tidak ada orang yang menyuruhnya. Ada yang mengupahnya, nggak ada. Jadi kalau kita analogikan dengan kisah daripada di Matius 20 ini, ada 3 karakter daripada pekerja. Yang satu adalah pekerja yang benar-benar sudah siap untuk bekerja. Pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur mencari dan menemukan dia. Dan pekerja kedua adalah pekerja yang menganggur di pasar. Belum ada yang memanggil dia. Jadi pekerja ini sudah siap, tapi masih menganggur di pasar. Dan yang ketiga adalah menganggur, karena mereka tidak ada yang mau ngupah, nggak ada orang yang mau memakai dia. Ya, jadi ada 3 karakter ini. Jadi kalau berbicara tentang pekerja yang pertama, mereka udah punya keahlian nih, ya, udah punya keahlian dan sudah disepakati dengan pemilik kebun anggur. Di ayatnya yang kedua, dia bilang setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja yang pagi-pagi itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi sama pekerja yang pagi-pagi sudah siap ini sudah disepakati bahwa oke, kamu bekerja dengan saya, gaji kamu 1 dinar sehari. Ya, terus dia datang lagi di siang sampai di pukul 3 sore hari itu, ketemu sama orang-orang pekerja-pekerja yang menganggur di pasar, yang belum ada yang memanggilnya dia ini. Jadi pekerja ini sudah siap nih, udah punya keahlian di bidangnya, tapi belum dipakai. Sudah ada keahlian, tapi belum dipakai. Jadi kalau kita pernah pergi ke pasar tuh ya, kalau di pasar itu suka standby orang-orang yang suka ngangkutin barang kita. Ada yang mau diangkut nggak gitu kan, kantong plastik itu. Jadi mereka sudah siap-siap di pasar, tapi mereka belum dipakai. Jadi mereka punya keahlian, ngangkut barang apa segala macam. Dan karakter yang ketiga ini, mereka benar-benar tidak punya keahlian. Makanya dia nggak dipakai. Dia nganggur dan tidak ada yang mengupahin dia. Jadi tidak punya keahlian. Nah, kalau berbicara tentang karakter pekerja ini, kita tahu bahwa karakter yang kedua dan yang ketiga ini, mereka disepakati bahwa dia bilang gini, di ayatnya yang di ayatnya yang keempat, dia bilang katanya, pergilah juga ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. 2 karakter setelah yang pagi-pagi itu, dia bilang, Tuhannya bilang, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dia tidak berjanji untuk beri 1 dinar 1 hari. Dia tidak berjanji itu. Cuman dia bilang, apa yang pantas kuberikan kepadamu. Ya. Nah, mereka bekerja. Ya. Kalau kita bicara tentang analoginya, kita analogi sederhana lah ya. Ini mungkin maksudnya nggak alkitabiah. Mungkin nanti yang background di teologi ya boleh bantu untuk jelaskan lebih detail lagi. Ini analogi sederhana aja. Ya. Kalau berbicara tentang model pekerja pertama ini adalah analoginya adalah dia ini orang yang tahu firman, Kenapa? Karena orang yang benar-benar sudah siap, punya skill, punya kemampuan. Dia pagi-pagi sudah mempersiapkan dirinya untuk bekerja, punya kemampuan, punya pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang mau dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan. Orang yang sudah tahu firman dan aktif di dalam pelayanan, ini seperti seorang
karakter pekerja yang memang benar-benar sudah siap untuk bekerja. Dan karakter yang kedua, analoginya adalah orang yang tahu firman, tapi mereka pasif. Kan ada tuh ya jemaat yang datang cuman ya jemaat datang aja, suruh ikut pelayanan, enggak usah lah doa, yang maksudnya kesempatan itu belum datang ke mereka. Ya kalau disuruh baru jalan, kalau disuruh baru lakukan. Jadi pekerja ini adalah orang yang tahu firman tapi tidak aktif. Berbeda dengan yang pertama, orang yang tahu firman dan dia aktif melayani. Dan karakter yang ketiga adalah orang yang nggak tahu firman, makanya dia tidak pernah dipakai. Nggak ada orang yang mengupahin dia. Ya, analoginya itu seperti itu. Jadi pekerja yang pertama itu adalah orang yang tahu firman, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dia sudah siap pagi-pagi benar. Dan karakter yang kedua adalah orang yang tahu firman, tapi mereka pasif, menunggu kalau disuruh doa, yuk doa, baru doa. Yuk ini kunjungin orang sakit, ya baru pergi kunjungin orang sakit. Jadi pasif. Ya, terus karakter yang ketiga adalah orang yang benar-benar tidak tahu firman, makanya dia tidak dipakai. Ya, berbicara tentang hal kerajaan surga dan upah, tadi kita lihat di antara pemilik kebun anggur dengan para pekerja itu ada perjanjian yang dibuat. Ada 2 perjanjian yang dia buat. Pertama adalah upah sedinar sehari, dan yang kedua, apa yang pantas kuberikan kepadamu. Ini merupakan hak prerogatif dari si pemilik kebun anggur. Si pemilik kebun anggur ini bersepakat untuk memberikan upah 1 dinar sehari dan apa yang akan pantas kuberikan kepadamu. Ya, jadi ini adalah hak prerogatifnya Tuhan. Berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, berbicara tentang hal kerajaan surga, berbicara tentang kekuasaan daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 karakter ini, posisi kita ada di mana? Pasti kalau kita udah siapkan hati kita pagi-pagi di sini, berarti kita sebenarnya orang-orang yang sudah tahu firman, tahu kebenaran, dan sudah mau melayani Tuhan. Makanya kita pagi-pagi siapkan waktu untuk ikut dalam ibadah GWG. Tuhan memberkati kita, kita ngerasain hadiratnya Tuhan. Kita adalah orang yang benar-benar sudah siap pagi-pagi. Tapi ada hal yang disayangkan dari perumpamaan ini, ya, sama seperti judul tema hari ini, upah kita sama, ya. Kita sudah siapkan semua toolsnya kita, tapi kita penuh dengan apa yang dibilang ayatnya 15. Tidakkah aku bebas, pemilik kebun anggur ini bilang, aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, sangat sedih cerita di sini tuh diakhiri dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sudah ikut aktif dalam melayani Tuhan, tapi tapi Tuhan bilang, atau iri hatikah kamu? Sedih banget kedengarnya. Dari sebuah perjalanan hidup yang dia bilang, saya sudah berjerih lelah, sudah kena panas terik matahari, bekerja untuk Tuanku dari pagi sampai dengan upahan. Tapi orang yang baru 1 jam aja bekerja, jam 5 sore sampai jam 6 sore itu kamu beri 1 dinar. Di ayat yang ke-10 itu sebuah cerita yang sangat menyedihkan gitu ya. Kemudian datanglah mereka datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, bersungut-sungutlah kepada tuannya itu. Katanya, aduh Tuhan, aku kan masuk lebih awal. Kenapa kamu kasih yang pekerja yang terakhir itu, yang cuma kerja 1 jam, itu sama seperti kami. Kami udah berat menanggung panas terik matahari. Orang yang sudah kenal firman Tuhan, orang yang sudah aktif melayani, waktu Tuhan di akhirnya bilang, aduh Tuhan, gua kan udah melayani dia. Jauh-jauh dari ujung sampai ujung gue datengin dia, besukin dia, ya kan? Gue udah melayani Tuhan di depan mimbar, udah all out, latihan dari pagi sampai malam, ya kan? Untuk mempersiapkan semuanya ini. Masa aku dapat upah seperti ini? Ya, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Seringkali kita merasa
bahwa apa yang kita sudah kerjakan kok hasilnya seperti ini. Ya kan? Ini sama seperti kisah dalam hidup kita ini. Kenapa orang yang nggak kenal Tuhan dapat berkat yang sama? Kenapa orang yang cuman kerjanya maksudnya tahu firman tapi dia nggak ikut melayani kok dapat posisi kedudukan yang sama? Sepertinya Tuhan nggak adil. Tapi kalau kita renungin lagi, betapa sayangnya waktu yang sudah kita pakai untuk mengenal Tuhan, waktu yang kita pakai untuk intimasi sama Tuhan, waktu yang sudah kita pakai untuk melayani Tuhan, itu hanya kita pikirin rumputnya tetangga. Kenapa Tuhan? Dia orang yang cuman biasa-biasa aja, nggak pernah kunjungan, nggak pernah pelayanan di mimbar, kalau doa pun juga jarang-jarang. Kok dapat berkat yang sama, dapat kedudukan yang sama? Terus orang yang belum kenal Tuhan, orang yang masih menyembah berhala, kok kenapa dapat berkat yang sama? Seringkali pertanyaan itu muncul dalam kehidupan kita. Makanya tuannya ini bilang, apakah kamu iri hati? Ya, pertanyaan besar buat kita semua sekalian yang benar-benar sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, dipertanyakan hal seperti ini. Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang upah yang sama. Upah yang sama. Bagi mereka, bagi saya, upahnya sama. Yang penting adalah di sini kita tahu bahwa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Coba kalau seandainya mungkin dia sabar sedikit, dia terima upahnya 1 dinar, terus kemudian dia nggak ngelihat kiri kanannya, nggak ngelihat siapa yang dapat upah 1 dinar lagi, dia pulang. Dia begitu bahagianya bilang sama keluarga, aduh puji Tuhan, hari ini kita dapat upah 1 dinar, kita bisa beli makanan, kita bisa nikmatin hidup. Ya puji Tuhan. Dia nggak mikirin. Dia nggak mikirin yang lain, mau terima upah berapapun, dia nggak mikirin. Coba alangkah bahagianya dia menerima 1 dinar dengan ucapan syukur. Menerima pekerjaan ini dengan ucapan syukur. Tuhan, thank you loh. Aduh, aku masih bisa melayani Tuhan lagi hari ini. Pagi-pagi ini aku masih bisa memuji Tuhan. Aku pagi-pagi ini masih bisa disuruh doa. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Coba kita bayangkan kalau kita dalam posisi seperti pekerja ini dibalik. Alangkah bahagianya tuannya ini, karena kita tahu hak prerogatifnya Tuhan. Kita mau ditempatkan di posisi mana? Jadi mungkin upah kita sama, tapi fasilitas kita mungkin akan berbeda. Saya yakinin itu. Bahwa upah kita mungkin sama. Sama-sama duduk di dunia, sama-sama berdiri di dunia, sama-sama bekerja di dunia, sama-sama melayani Tuhan di dunia, tapi kita akan mendapatkan privilege-nya Tuhan. Ya kan? Jadi kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa melayani Tuhan di GWG, kita bisa melayani Tuhan dalam hidup rumah tangga kita bisa melayani Tuhan di dalam gereja komunitas kita masing-masing. Itu syukuri aja. Kerjakan aja yang terbaik. Kita nggak usah pikirin kiri dan kanan kita. Kita kerjakan aja all out sama hubungan kita sama Tuhan. Karena kita yakin bahwa biarpun upah kita sama, tapi kita akan mendapat fasilitas yang berbeda dari mereka. Yakinin itu. Ya. Jadi waktu kita terima penghasilan ini, kita bawa ke keluarga kita dengan ucapan syukur. Kita bawa ke dalam komunitas kita dengan ucapan syukur. Bawa di dalam gereja kita dengan ucapan syukur. Niscaya Tuhan pasti akan memberikan berlimpah-limpah lebih dari apa yang kita pikirin. Kita nggak tahu, mungkin nanti posisi si pekerja yang benar-benar pagi-pagi ini akan ditempatkan menjadi mandurnya, kita nggak tahu. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kalau kita sudah memberikan hati kita, ya kalau kita posisi sebagai staf di salah satu perusahaan, kalau kita sudah bekerja dengan giat, orang tua nih biasanya kebanyakan udah puluhan tahun di dalam suatu perusahaan, tiba-tiba datang orang baru yang masih junior, dapat salary yang lebih besar dari kita yang masih yang senior. Itu kan kadang-kadang suka perasaan iri muncul ya. Perasaan iri suka muncul. Tapi kalau kita merasa cukup dengan aduh Tuhan sudah bersyukur saya yang sudah istilahnya udah
usia mau pensiun masih bisa dapat pekerjaan yang baik, masih dapat penghasilan yang baik. Alangkah baiknya, alangkah nikmatnya hal yang kita bawa ke rumah kita. Jadi pesannya hari ini adalah, yuk kita sama-sama kerjakan bagian kita dengan ucapan syukur. Kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah dapat bidang pelayanan, kita sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kerjakan dengan ucapan syukur, karena upah kerajaan sorga pasti akan diberikan kepada kita. Ya, upahmu sama, tapi fasilitasnya akan beda. Nah, sebelum akhiri, saya ada kutip satu tulisan dari Edwin Louis Cole. Jangan berdoa meminta kesempatan, tetapi berdoalah supaya siap ketika kesempatan itu datang. Dan kita percaya, kalau Tuhan kasih kesempatan hari ini untuk bisa melayani Tuhan, hari ini kita masih bisa beraktivitas di dalam kehidupan rohani kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, ya. Oke, sharing firman Tuhan saya akhiri. Ada satu lagi cerita. Nih berbicara tentang ngeluh-ngeluh ini. Ini ada kisah di Lukas pasal 15. Ayatnya yang ke-25 nih. Nih, saya bacain ya, Lukas 15. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini buat jadi dasar kita lagi nih. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian. Ini anak sulung pulang nih, habis dari beternak atau apa, dia pulang ke rumahnya. Terdengar dari kejauhan itu bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Wah, luar biasa ya. Bahwa Tuhan bilang, ini hartanya sudah jadi bagian kamu. Kamu ikut dalam melayani aku, kamu tahu firmanku, ini hartamu, ini hartamu juga gitu. Ya, jadi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk yuk kembali lagi mengucap syukur kalau Tuhan sudah tempatkan kita di mana posisi kita hari ini. Yuk mengucap syukur kembali lagi kepada kehendak Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang memang Tuhan sudah pilih kita. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin kita sama-sama nyanyi lagu Pantai Kosta zaman dahulu. Ya, kalau yang tahu bareng-bareng ikut. Sorry. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau ada yang tahu lagu ini boleh ikut ya. Lagu Pantai Kosta baru, lagu Pantai Kosta zaman dulu. Ya. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ada yang kenal lagu ini? Mau hidup seluruh
kehendak memberi semua yang dapat berikan. Mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau ikut seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami percaya Tuhan, kehendak-Mu nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia di dalam pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang sudah kami ketahui Tuhan. Buat hati kami bersyukur Tuhan. Buat hati kami memuji-muji Tuhan. Karena kami tahu kami mau mengikuti kehendak-Mu lebih dari segala apapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan baru untuk kami, diteguhkan kembali iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat semuanya. Thank you, Pak Chandra. Wow, luar biasa. Pagi ini kita sudah diingatkan kembali nih, melalui hambanya nih, bahwa melayani Tuhan, jangan melihat upah, ya, karena nanti biar Tuhan yang berikan kepada kita semuanya, ya. Kita nggak usah hitung-hitung, kita nggak usah bikin Pak Eko, paket ekonomi, jangan ya. Kita nggak perlu pakai paket ekonomi. Kita terus saja pokoknya melayani Tuhan. Oke, pagi hari ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Titi Rahayu. Selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga, diberkati Tuhan. Ya, Bu Titi, sehat selalu. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Stephen yang pagi ini sudah join bersama-sama kita dari awal. Terima kasih Pak Stephen dan juga Pak Andre yang sudah ada bersama kita. Kemudian saya juga mau menyapa ada beberapa saudara kita yang saya lihat saya belum pernah lihat namanya di sini. Yaitu saya panggil Pak Ibu atau Ibu Desi, Ibu Juslina, Ibu Doroti, Pak Indra Cahyawanto, Ibu Amelia, dan Ibu Meli Yuningsi. Shalom, selamat pagi, Bu. Halo. Mungkin saya belum pernah lihat ini ya, namanya di sini, dan saya juga belum kenal. Selamat datang di Genuine Worshipper of God dalam Morning Prayer and Worship, dan kita selalu hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Kami tunggu lagi kehadiran atau partisipasinya di Morning Prayer and Worship. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Hana yang sudah join pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Kemudian kita akan berdoa syafaat, dan setelah itu kita akan berfellowship ya. Kita akan bertanya sama Pak Chandra mungkin, atau ingin menambahkan hal-hal yang lain. Karena materinya hari ini, waduh, luar biasa. Saya dengerin terus, saya pelototin terus dari tadi ya. Oke, kita doa syafaat terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya Ibu Marta. Bu Marta, tolong bantu untuk doakan Ibu Titi yang berulang tahun, dan juga seluruh pemirsa yang ada di JCB Internet Radio, kemudian di Facebook dan di YouTube. Thank you, Bu Marta. Oke. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi yang indah ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami, bahkan melalui puji-pujian yang baru saja kami lakukan Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu.
Tuhan pakai Pak Hendra lebih heran lagi Tuhan. Melalui jari jemarinya Tuhan. Dengan keyboardnya Tuhan. Semua dengan sound system yang ada Tuhan. Allah Roh Kudus yang beracara. Pakai dia lebih heran. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah buat Pak Hendra sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga baru saja mendengarkan Tuhan sharing firman yang membukakan rahasia firman kebenaran Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti bagaimana kami melakukan kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan ajarkan kami bagaimana kalau kami sudah dipilih, dipanggil untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak memandang upah yang diberikan, tapi kami boleh bersiap-siap mempersiapkan diri kami melayani Engkau untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, meraih, merangkul jiwa-jiwa Tuhan yang masih banyak Tuhan yang belum kenal Engkau Tuhan. Pakai kehidupan pribadi, lepas pribadi Tuhan, yang Tuhan sudah berikan talenta masing-masing, agar dapat mengerti Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, tuayan sudah menguning Tuhan. Pengerja-pengerjanya belum siap Tuhan. Allah Roh Kudus, persiapkan Tuhan, perlengkapi Tuhan semua hamba-hamba-Mu Tuhan dari segala penjuru arah Tuhan. Untuk menjangkau Tuhan tuayan-tuayan ini. Engkau melawat Tuhan semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Khususnya kami yang ada di GWG ini Tuhan. Persiapkan kami, perlengkapkan kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan dapat melayani, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Engkau pakai Pak Chandra Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat belajar dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga buat saudara-saudara kami yang baru hadir, Tuhan bergabung di GWG ini Tuhan. Biarlah kerinduan hati yang sama Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan yang terpenting Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan dan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sukacita yang besar, damai sejahtera yang mengalir buat kami-kami yang ada hadir pagi ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba berdoa juga buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pribadi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Ibu Titi dan Ibu Amelia Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati, memelihara, mencukupkan, memberikan kesehatan buat ibu-ibu yang sudah berulang tahun di hari ini Tuhan. Mungkin kami tidak sebutkan yang lain Tuhan, tapi kami tahu yang berulang tahun di hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau berkuasa buat saudara-saudara kami juga yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Baik yang mereka merayakan ulang tahun anniversary juga Tuhan. Berkati pasangan-pasangan yang ada Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus menghadapi hari-hari ini Tuhan. Sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, menjalani hidup Tuhan, kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang Tuhan masih bekerja Tuhan, yang berdagang, yang berusaha, berbisnis, apapun Tuhan. Ya ada yang mustahil Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua saudara-saudara kami Tuhan. Semuanya boleh berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berikan terobosan-terobosan baru Tuhan. Sehingga tidak tersendat Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang berikan hikmat buat saudara-saudara kami Tuhan. Yang belum mendapat pekerjaan. Atau mungkin usahanya sedang buntu Tuhan. Engkau bukakan Tuhan jalan baru Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Karena kami tahu orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau angkat tinggi-tinggi Tuhan. Saudara-saudara hamba yang sedang sakit Tuhan, terpapar COVID Tuhan, baik Tuhan yang di Medan Tuhan, di daerah Sumatera Tuhan, daerah Jawa Tuhan, Kalimantan, Sulawesi Tuhan, semua Irian Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saudara-saudara kami yang terpapar penyakit Tuhan saat ini, yang gundah gulana Tuhan, bahkan yang belum percaya dan belum kenal Engkau melawatnya Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan.
Kami percaya bangsa Indonesia yang benar-benar Tuhan menjadi bangsa yang taat dan takut kepadamu. Dan kami percaya saudara-saudara kami yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Mereka boleh berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Yang berbeban berat juga mereka boleh mendapat kelegaan yang daripadamu Tuhan. Yang gundah gulana Tuhan, hiburkan Tuhan, atur segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk yang mengalami masalah-masalah Tuhan, baik ekonomi Tuhan maupun keadaan dalam keluarganya Tuhan, perselisihan atau pertengkaran Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ada Tuhan di antara mereka semua Tuhan. Luruskan semuanya Tuhan agar mereka boleh kembali Tuhan ke jalan-Mu Tuhan. Kami mau angkat tinggi-tinggi Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Yang tiada henti-hentinya Tuhan. Beliau menjalankan tugas mereka Tuhan dengan benar-benar tidak memusingkan kehidupannya sendiri Tuhan, tapi beliau boleh menunjukkan Tuhan sebagai pemimpin Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan, agar rakyatnya boleh mengerti Tuhan, dapat mencontohnya Tuhan dengan segala kesederhanaannya Tuhan, menjalani tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan, karena beliau juga wakil dari Engkau Tuhan. Engkau sudah pilih Presiden Jokowi, Pak Amin Mahruf Tuhan, dengan urapan yang baru Tuhan, hikmat marihuat yang daripadamu Tuhan, untuk membawa bangsa Indonesia yang kadang-kadang tegar tengkuk Tuhan, keras kepala Tuhan, tapi dia boleh menjalani tugas-tugasnya Tuhan dengan baik Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dia benar-benar telah membuka jalan Tuhan buat Indonesia, sehingga nama Indonesia harum Tuhan, dan nama Indonesia dikenal di seluruh dunia. Karena Tuhan sudah memakai Pak Jokowi, lebih heran lagi. Terima kasih. 76 tahun Tuhan bukan waktu yang singkat. Terima kasih kalau Tuhan juga sudah memakai para pahlawan-pahlawan kami, prajurit-prajurit yang ada di Indonesia, untuk dapat melakukan tugas-tugas mereka, sehingga mereka boleh memandang Engkau Allah yang hidup. Pakai TNI, Polri, Tuhan, NKRI, semuanya Tuhan teguhkan dalam nama Yesus. Berkarya Tuhan buat Indonesia Tuhan, dan kami percaya perekonomian Indonesia menjadi normal kembali, pulih kembali Tuhan. Bahkan semua mata boleh melihat Tuhan Yesus ada di Indonesia. Indonesia biji mata-Mu ya Bapa, dan berharga bagi-Mu ya Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan Indonesia, karena Indonesia milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami yang ada di dalamnya, khususnya Tuhan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan sesuatu Tuhan, dapat berbuat sesuatu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Mewartakan kebenaran firman-Mu, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, melalui Tuhan hamba-hamba-Mu yang berperan Tuhan di GCB Radio Tuhan, Facebook, YouTube Tuhan. Ini menjangkau jiwa begitu banyak Tuhan di seluruh dunia, bahkan Tuhan Afrika, Tuhan Asia, Eropa, Tuhan Australia, Tuhan Eropa, semuanya Tuhan Engkau yang berkuasa Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dari segala penjuru arah Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan mereka boleh mencari wajah-Mu Tuhan, bersama-sama Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan roh pertobatan Tuhan buat semua umat-Mu yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, jerilah Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang berperan Tuhan di radio Tuhan, YouTube Tuhan, Facebook Tuhan. Engkau pakai Tuhan, bukan semata-mata untuk mencari sesuatu Tuhan, tapi mencari jiwa Tuhan, memperlebar, memperluas Tuhan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, khususnya di Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang masih di pelosok-pelosok Tuhan, di gunung-gunung, di lembah-lembah Tuhan. Semuanya Tuhan boleh dilawat Tuhan, dan mereka boleh mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya semuanya
untuk acara GWG ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya semua program-program yang dikerjakan Tuhan, atur segalanya Tuhan, sehingga benar-benar dapat meraih jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau pagi yang indah ini kami boleh bersatu, bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena Tuhan benar-benar baik, dan melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan kembali. Biarlah setiap respon yang ada Tuhan, itu boleh benar-benar respon yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Kita akan lanjut untuk berfellowship. Tapi bagi saudaraku yang memang ada aktivitas pagi hari ini untuk bekerja atau lain sebagainya, kami persilakan bisa meninggalkan Zoom, dan jangan lupa besok bertemu lagi di Morning Praise and Worship pukul 5 ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you sudah join. Makasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Pak. Ternyata yang ulang tahun ada satu lagi, Ibu Amelia. Amelia, happy birthday. Happy birthday Bu Amelia. Terima kasih Bu Marta. Buat Bu Titi dan Bu Amelia. Makasih. Maju terus Terima dalam kasih Pak pelayanannya Bu. Pendeta. Pak Hendra. Makasih Pak Chandra, Pak Gembala. Firman Tuhannya. Aku Pak Hendro, pamit ya, aku lab Hendro. dulu ya, Pak Hendro. Makasih. Oke. Tuhan Oke, Oma. berkati. Tuhan Sampai besok. berkati. Bless you. God bless you. God bless you. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada saudaraku yang mau menambahkan, mungkin ada yang mau melengkapi, silakan. Ayo, silakan. Tapi memang hari ini materi yang disampaikan oleh hambanya nih Pak Chandra luar biasa. Kita diingatkan terus ya, untuk melayani itu jangan pakai hitung-hitung. Wah, saya sudah lama. Oh, saya baru sebentar, tapi kok upahnya sama? Jangan seperti itu. Ya, kita harus terus apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan, talenta, kemudian capability, kemampuan ya, itu kita harus berikan buat Tuhan tanpa hitung-menghitung. Dan tidak usah diumpet-umpetin seperti tadi itu. Mengerti firman tapi pasif. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi kalau memang kita punya capability yang diberikan oleh Tuhan, berikan buat pelayanan, kembalikan kepada Tuhan lagi. Itu memang yang harus kita lakukan. Ya, shalom Pak Chandra. Silakan Bu Marta. Thank you banget firmannya hari ini. Ya, sama-sama menegur. Terus terang aja saya juga pernah ngalamin gitu. Jadi tiga-tiganya ini benar-benar saya alami lah gitu loh. Karena saya kan dari SMP itu udah masuk melayani gitu loh. Dan sempat saya ngalami itu seperti yang nomor 1 itu. Ya, gayanya udah wah pokoknya udah the best dah gitu yang melayani gitu. Giliran yang baru hadir itu yang baru hadir kan mungkin lebih terlihat gitu ya. Pekerjaannya atau apa gitu. Jadi malah dia yang dapat hadiah, istilahnya telak-telak itu dapat hadiah kalung emas. Padahal dia mau ninggalin pekerjaan melayani gitu loh. Tapi dia dapat hadiah kalung emas gitu loh. Nah, kita yang udah bekerja dari istilahnya dari tahun berapa gitu, udah lama ada pokoknya ya persis seperti ini. Saya bilang kita udah masuk duluan gitu istilahnya melayanin, boro-boro dapat kalung emas gitu loh. Dan emang ini kenyataannya gitu di realnya gitu ya, kehidupan gitu dalam melayani gitu. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Loh Tuhan, kan saya udah melayani lebih lama loh gitu. Kok boro-boro kalung emas gitu loh ya. Kok dia yang baru cuma beberapa bulan doang terus begitu sekarang dia mau pergi, mau ninggalin, nggak mau melayanin lagi, malah dikasih kalung emas gitu loh. Jadi itu membuat pasti ada perasaan iri gitu loh. Tapi akhirnya ya kita kan karena kita juga udah tahu gitu loh. Jadi
Ya kita cuma istilahnya ya ungkapin gitu loh, kata-kata itu sempat keluar gitu loh. Dan ini kita alami. Terus kalau yang kedua tadi Bapak bilang, udah tahu tapi kadang kalau nggak disuruh agak maju. Iya, itu benar ada, dan itu pasti ada gitu. Dan yang ketiga lebih parah lagi, memang ya itu, ya udah pengangguran gitu. Jadi kalau nggak di itu ya udah, pokoknya nggak ini. Memang kenyataan di dalam pelayanan itu sekali lagi, kalau kita nggak memandang Tuhan, nggak cinta Tuhan, kalau kita memandang hanya pimpinan saja atau orang-orang di sekitar kita dalam melayani, itu akhirnya nothing, nol, nggak ada hasilnya apa-apa gitu loh. Dan yang saya bangga terus terang ya, saya tuh dididik dari kecil istilahnya ya. Itu saya kalau melayani Tuhan itu bukan ngelihat siapa pendetanya atau siapa-siapanya gitu loh. Tapi kita benar-benar nih loh Tuhan, ini aku gitu, nih aku pakai aku gitu. Jadi dengan begitu Tuhan tunjukin gitu loh, hasil kerja kita itu kita lihat. Kalau saya di sekolah minggu saya lihat gitu loh hasilnya, karena kan saya kepingin tahu juga apa sih yang saya udah wartakan ke anak-anak itu ada nggak hasilnya gitu loh. Dan Tuhan nyatakan itu kebahagiaan yang paling indah, karena saya tuh kan kebanyakan disuruh ngajar anak balita. Anak balita berarti kan 5 tahun ke bawah yang masih belum, ya masih main-main lah gitu loh. Tapi itu bisa merekrut mamah papahnya. Ya. Jadi itu kalau tiap pulang dari sekolah minggu, dia cerita lagi semua apa yang saya sampaikan, diberitakan lagi ke orang tuanya waktu masih Buddha gitu loh. Dan itu dinyatakan Tuhan berkarya banget. Dan di situ dia cerita sama papa mamanya, akhirnya papa mamanya ikut jadi juga ikut ke gereja gitu. Lama-lama belajar, akhirnya jadi pelayan Tuhan juga. Dan di situ baru dia cerita, iya saya masuk ke sini, dia bilang saya melayani Tuhan di sini, itu gara-gara anak saya yang kecil itu gitu. Jadi dia ikut sekolah minggu dan dia selalu bercerita, setiap kali pulang sekolah minggu dia ceritain apa yang gurunya udah ajarin, udah kasih tahu. Terus dia ngajar ke saya juga katanya. Oh berarti Tuhan, saya pikir kan anak balita itu mah ya cuma main-main lah, mana bisa fokus sih. Ternyata Tuhan benar-benar menjawab gitu loh. Jerih payah kamu tuh gak sia-sia gitu. Dan itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari apapun deh pokoknya. Bahagia. Makanya saya bilang Tuhan, saya udah bilang, mulai dari sekarang Tuhan, nyata Tuhan, saya bilang, Tuhan pakai lidah bibir saya Tuhan. Saya nggak memandang kalung emas Tuhan, nggak perlu Tuhan. Tapi saya mau lihat jiwa-jiwa ini next jadi apa. Dan ternyata, iya ternyata jiwa-jiwa yang pernah saya layanin itu, ya salah satunya itu jadi hamba Tuhan, malah lebih hebat dari saya ya. Jadi guru sekolah minggu itu istilahnya cuma 0 gitu, cuma ngelukis sedikit gitu loh. Tapi Tuhan yang sempurnain. Dan saya lihat banyak ya pelayanan saya itu istilahnya, waduh Tuhan hebat ya, yang sekarang ngono jadi pendeta, yang ngono jadi pendeta. Ya ampun, malah sayanya sendiri masih tetap guru sekolah minggu. Ya, tapi sekali lagi enggak, saya nggak mau jadi seperti anak sulung itu, nggak mau ya, enggak, karena saya tahu hadiahnya itu sepanjang umur hidup saya udah 60-an menjelang 65-an ini. Waduh, pokoknya keren. Pokoknya Tuhan pelihara saya, baik kesehatan, berkat, anugerah, kasih ya buat anak mantu cucu saya itu. Pokoknya nggak bisa dibilang pakai mulut doang, nggak bisa gitu. Tuhan tuh dahsyat. Jadi sekali lagi buat pelayan-pelayan yang ada, sekali lagi di GWG, apalagi di GWG ini sekarang nih, menjangkau seluruh jiwa-jiwa ya di dunia ini ya, khususnya Indonesia. Saya yakin kan katanya sekarang untuk perluasan kerajaan Allah dari timur ke barat. Kalau kemarin kan dari barat ke timur, sekarang dari timur ke barat. Ya itu akan diperluas kerajaan Allah. Dan saya yakin kita semua di GWG ini, khususnya yang melayani di radio, JCB ya, Facebook, YouTube,
itu pasti bisa jangkau jiwa-jiwa semuanya ya, merekrut mereka, menangkan jiwa yang banyak buat Tuhan. Tuhan pasti smile. God bless you. Tuhan berkati. Amin. Amin. Luar biasa Bu Marta. Memang kita harus berterima kasih juga kepada Pak Rama yang sudah memberikan fasilitas pada GWG ya, sehingga masuk acaranya ke Jakarta City Blessing Internet Radio, kemudian juga masuk Facebook, YouTube, dan kemudian saat ini sudah luas sekali GWG ini. Dan sudah mulai banyak yang menikmati di Facebook ataupun di YouTube. Itu luar biasa. Di sini ada Pak Rama ya. Thank you Pak Rama. Pak Rama itu seperti ini juga. Begitu masuk, pelayanannya maksimal, luar biasa. Karena Tuhan pakai Pak Rama untuk bersama-sama GWG. Ya, luar biasa deh Pak Rama. Thank you. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, pesannya tetap setia di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, tetap setia. Jangan lihat upahnya itu mah udah sudah jadi milik pusakanya kita lah. Ya. Amin. Thank you Pak Chandra. Yang lain dong, ayo. Melengkapi. Ya. Boleh izinkan saya untuk berbagi sedikit. Silakan Pak Andre. Ya, Pak Chandra, terima kasih banyak ya pagi hari ini. Ya juga dengan Bu Marta, ya kita semualah udah diingatin. Saya mau berbagi pengalaman aja ya, satu hal tentang firman ini ya. Berapa tahun yang lalu saya ingat betul firman ini menjadi pegangan saya untuk menjelaskan kepada ya rekan-rekan kerja ya. Izinkan saya sharing sedikit. Jadi biasalah ya, sebetulnya firman ini itu banyak sekali, dalam sekali. Ya, saya teringat satu kata ini, regenerasi. Yes. Ya, regenerasi. Ya, kenapa saya katakan ini? Saya teringat ya, saudaraku, saya bekerja di sebuah perusahaan sampai hari ini saya sudah bekerja nanti awal September ini tepat 27 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan ini. Ya. Tentunya saudaraku banyak ya orang-orang yang datang silih berganti ya. Ya, ada yang cuman sekedar kerja cuma 3-4 tahun setelah itu pergi ya. Ada yang bekerja tentunya lebih dahulu dari saya dan mungkin setelah saya kan tentunya karena cukup lama ya 27 tahun itu. Nah, tentu ya ini pengalaman aja. Tadi dengan kata regenerasi itu. Ya, firman Tuhan ini berkata sangat jelas satu perikop ini ya tentang upah, tentang ya semualah. Tapi saya dibawa kepada satu ini, regenerasi ini. Waktu itu saya teringat ada beberapa ya, ada 1-2 orang yang saya sebut manajer lah kelasnya. Dia datang, dia baru gabung dengan kita. Wah, sudah yang lain sudah pasti kasakusuk ini. Kasakusuk. Wah, mereka lihat saya sebagai seorang hamba Tuhan, mereka datang kepada saya. Wah, ya sorry ya, ini kayak ngomporin lah bahasanya begitu. Wah Pak Andre kenapa diam aja nih? Pak Andre juga salah satu yang dirugikan ini. Lihat tuh, yang datang baru ini gajinya udah lebih gede. Jujur saudaraku, awalnya, waduh, saya mulai ya kebat-kebit juga nih hati nih. Ya, Mbak Tuhan juga manusia, ya kan? Wah bener juga nih. Wah tapi saya nggak boleh kalah dengan ini gitu. Satu saat saya berdoa, Tuhan kasih firman ini. Benar Pak Chandra? Saya jadi teringat. Saya kasih satu perikop firman ini. Saya baca berulang-ulang. Nah, timbul begini sekarang. Sekarang ya seandainya kita ngomong begini. Seandainya tadi yang saya sebut orang yang karakter ketiga ini, tadi Pak Chandra begitu. Orang yang ketiga yang baru datang 1 jam sebelumnya ini. Sebelum berakhir itu. Seandainya itu nggak ada. Ya artinya kan saya ngomong berarti manajer yang baru itu seandainya nggak ada. Apakah kita akan gerusa-gerusu? Apakah semua jadi sibuk begini ya, wah jadi iri hati mulai timbul dan lain sebagainya? Mungkin nggak ada, betul ya. Tenang-tenang aja gitu. Tapi pertanyaan yang Tuhan katakan kepada saya begini, apa bisa kita menolak regenerasi itu? Orang-orang baru ini untuk datang. Kehidupan ini harus terjadi. Betul.
Ya, kita ambil contoh perusahaan ini harus terus jalan. Saya nggak bisa main superpower terus, kita semua nggak bisa. Harus ada regenerasi, harus ada orang-orang yang baru yang datang. Dan kondisinya pasti berbeda. Mohon maaf, saya pertama kali gabung 27 tahun yang lalu. Mungkin gaji saya cuma 500.000, 600.000. Udah manajer loh, maaf. Iya kan? Itu tahun berapa? 93, 94 itu. 93. Ya toh. Gaji segitu, wah udah haleluya, puji Tuhan, betul nggak? Ya, betul. Pertanyaan saya hari ini, mana ada seorang manajer, mana upah minimum aja udah 3 juta sekian, betul nggak? Udah hampir 4 juta nih. Ya. Nah, jadi memang situasinya udah beda. Kita lihat seperti itu, dan jangan lupa regenerasi ini. Nah, hal yang kedua Tuhan bicara, kita ini diuji. Bisa nggak kita terima? Jadi saya sangat setuju banget Pak Chandra. Pak Chandra tadi hampir kelupaan, sorry nih saya ingat. Itu terakhir yang anak sulung ini, wow, tiap hari dia udah nikmati itu. Ya, betul. Artinya kita ini sudah menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kita sudah. Kenapa sih kedatangan orang baru? Ya itu haknya dia untuk dapat sesuatu yang baru. Untuk mendapat level gaji yang sesuai dengan keadaan hari ini. Yang sesuai dengan kemurahan hati Tuhan. Oh, kita nggak bisa marah dong. Di situ kita diuji. Wah, saya punya jawaban. Saya kumpulkan mereka semua, ya kan? Saya ngomong. Maaf, saya ngomong sebagai rekan Anda sekaligus bukan sombong. Saya ngomong sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin ya lebih mengerti firman, sedikit lebih mengerti firman daripada Anda. Dan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Setelah itu saya katakan, ya tetap masih ada bagian ya yang puas dengan jawaban ini. Oh, terima kasih Pak Andre, betul. Kita nggak boleh ngiri, betul itu buah anak-anak sulung itu betul begini. Tapi tetap aja ada orang yang nggak terima. Ya udah terserah. Saya katakan seperti itu. Inilah ujian, ya, ujian. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Bu Marta juga. Jadi betul Tuhan baik. Kita terus diingatkan. Jangan pernah iri hati. Tetap aja setia, setuju. Sudahlah, ada bagian kita kok yang kita lakukan. Tuhan lihat betul sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau uji nih. Ada nggak disentil sedikit, ada nggak kita ini iri hati kita? Ya, betul. Wah, tetap ayo harus dimatikan. Harus dimatikan. Saya setuju tadi Bu Marta. Saya sudah dengar 2 kali. Bukan berarti saya bosan ya Bu Marta. Enggak, betul. Setuju itu. Oh, sana dapat emas, kita aja nggak buruk. Tapi jangan lupa. Ya toh, kasih karunia Tuhan itu terhadap kita nggak pernah ada habisnya. Ya setia. Bukan bersifat setia. Iya memang setia. Tuhan itu memang setia. Sampai kita pun nggak setia, ya tetap dia setia. Ya kita harus tiru Tuhan. Amin. Ya, ayo kita tetap sama-sama. Terima kasih. Saya juga bersyukur sama Tuhan kalau saya kembali diingatkan hal ini. Ya, jadi selalu dalam dunia ini faktanya ada regenerasi, ada terus saudaraku. Demikian juga dengan pelayanan. Saya percaya itu, ya toh. Saya sungguh bersyukur sayang Pak Stephen sudah live ini. Wow, mana ada beliau kayak seperti itu. Ya pemimpin yang selalu bicara, ya selalu pemimpin akan melahirkan pemimpin dan pemimpin yang lebih hebat. Itu yang benar. Jadi jangan sampai wah ya kita tutupin kalau bisa. Oh kita aja yang paling hebat, yang datang baru-baru jangan. Enggak, justru yang baru-baru harus lebih hebat daripada kita. Itu. Wong anak kita sendiri mana ada yang mau? Coba saudaraku. Ya ini satu lagi yang Tuhan ingatkan saya betul-betul. Kalau kita punya seorang anak, masa mau anak kita lebih jelek dari kita? Ya. Ayo, jujur nggak? Semua pasti pingin anak kita jauh lebih hebat. Betul nggak? Nah, kenapa terhadap anak kita bisa begitu? Terhadap rekan kerja kita nggak bisa begitu. Rekan sepelayanan kita, kenapa nggak bisa begitu? Kalau ada yang lebih hebat, harusnya kita tepuk tangan dengan hati yang tulus. Wow, dia hebat, dia lebih dipakai Tuhan. Ya, bisa jadi juga challenging buat kita. Ayo, kita juga harus bisa. Ya, punya apa ya? Lebih produktif lagi. Ya, itu menjadi penyemangat buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Itu yang benar. Memang nggak mudah. Kembali peran Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Bu Nata. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Andre sudah menambahkan itu. Sebetulnya ya firman ini udah berapa kali kita baca, berapa kali kita dengar di gereja, berapa kali hamba-hamba Tuhan bercerita tentang firman ini. Ya, di sini aja ada
Pak Chandra, tambahannya ada Bu Marta, Pak Andri. Tapi ini nggak pernah bosen. Dan kita kadang-kadang bahkan lupa. Begitu ada hambanya yang kembali membacakan firman Tuhan yang di sini, Matius 20 ini, kita, oh iya, baru ingat lagi. Diingatkan lagi. Itulah dahsyatnya kalau kita ikut komunitas-komunitas seperti ini. Kita selalu diingatkan, kita diberikan shine sama Tuhan, untuk terus loh, nih, konsisten, jangan lupa. Nah ini, itu Pak Andre tadi dikasih tahu tuh, tambahannya apa? Tetap pegang janji Tuhan tuh. Harus ya, regenerasi ya tadi ya, luar biasa Pak Andre, thank you. Sama-sama. Ya, ada lagi dong, siapa yang mau menambahkan? Waduh, saya haus banget nih untuk mendengar saudaraku yang mau melengkapi, mau menambahkan. Mungkin Ibu Ucu ya. Bu Ucu kemana ya? Kameranya kok off? Udah nih kameranya sekarang on. Thank you, Bu Ucu. Parkirin kereta dulu, Pak. Oh, saya gantiin Bu, saya gantiin nanti. Nggak usah Bu Ucu, saya aja. Thank you, Pak Hendro kesempatannya. Thank you, Pak Chandra. Ya. Hari ini kita diajar lagi oleh firman Tuhan ya. Jadi tadi yang saya dapat adalah bahwa kalau yang pekerja yang udah kerja dari pagi itu memang seperti Pak Chandra bilang yang punya potensi, rajin gitu ya. Dan pasti memiliki pandangan yang ya saya mampu, saya rajin gitu, layak saya gitu kan. Nah, yang membedakan adalah cara pandang. Jadi ini firman ini bicara soal cara pandang dunia. Cara pandang dunia. Dan kita harus tidak sama dengan dunia. Kita harus punya cara pandang warga kerajaan. Maksudnya maksudnya gini, firman ini mengingatkan kita, balik lagi diingatkan kita tuh harus mulai berbeda dari dunia. Yeah. Kalau orang dunia, kalau sebenarnya saya juga waktu pertama baca, ya Tuhan kok gitu ya, kok nggak adil gitu. Saya sempat pernah baca mikir gitu Pak, kok nggak adil ya? Kan dia udah capek, gitu, udah ini. Pertama saya kayak gitu, terus lama-lama gitu pas terus saya mendapat pengertian bahwa